Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Fadiawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Geokimia dan teman-teman peserta perkuliahan Geokimia. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Mela Ambarwati selaku presenter pertama dan rekan saya Niken Sugesti sebagai presenter kedua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan pokok materi atau pokok bahasan tentang biogeokimia dan siklus biogeokimia. Apa itu biogeokimia? Biogeokimia merupakan pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan yang tak hidup. Lalu biasanya di dalam ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik itu tidak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik itu akan didaur ulang. Unsur-unsur tersebut akan masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan geofisik. Sehingga daur ulang tersebut disebut dengan siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Fungsi dari siklus biogeokimia sendiri ialah sebagai siklus materi yang melibatkan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di muka bumi, baik komponen biotik maupun abiotik, sehingga keberlangsungan hidup di bumi tetap terjaga. Baik, siklus biogeokimia ada beberapa, antara lain yaitu siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, siklus oksigen, siklus air, dan siklus sulfur. Siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Berikut adalah gambar dari siklus karbon atau carbon cycle. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan sebenarnya, yaitu karbon bisa diambil dari atmosfer dengan berbagai cara. Yang pertama, ketika matahari bersinar, tumbuhan akan melakukan fotosintesis yang mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Proses ini akan lebih banyak menyerap karbon pada hutan dengan tumbuhan yang baru saja tumbuh atau hutan yang sedang mengalami pertumbuhan yang cepat. Yang kedua yaitu pada permukaan laut ke arah kutub, air laut menjadi lebih dingin dan karbon dioksida akan lebih mudah larut. Selanjutnya karbon dioksida tersebut akan terbawa oleh sirkulasi termohalin yang membawa massa air di permukaan yang lebih berat ke dalam laut atau interior laut. Yang ketiga yaitu di bagian atas laut atau upper ocean. Pada daerah dengan produktivitas tinggi tersebut, organisme membentuk jaringan yang mengandung karbon. Beberapa organisme juga membentuk cangkang karbonat dan bagian-bagian tubuh lainnya yang keras. Proses ini akan menyebabkan aliran karbon ke bawah. Yang terakhir yaitu melalui pelapukan batuan silikat. Tidak seperti proses sebelumnya, proses ini tidak memindahkan karbon ke dalam reservoir yang siap untuk kembali ke atmosfer. Pelapukan batuan karbonat tidak memiliki efek neto terhadap karbon dioksida atmosferik karena ion bikarbonat yang terbentuk itu akan terbawa ke laut, di mana selanjutnya akan dipakai untuk membuat karbonat laut dengan reaksi sebaliknya atau reversible reaction.
Berdasarkan gambar tersebut, kita juga dapat memperoleh bahwa karbon itu ternyata dapat kembali atau diambil kembali ke atmosfer dengan cara berbagai cara juga. Yang pertama yaitu melalui pernafasan atau respirasi oleh tumbuhan dan binatang. Hal ini merupakan reaksi eksotermik dan termasuk juga di dalam penguraian glukosa atau molekul organik lainnya menjadi karbon dan air. Karbon dioksida dan air. Yang selanjutnya yaitu melalui pembusukan binatang dan tumbuhan. Fungi atau jamur dan bakteri akan menguraikan senyawa karbon pada binatang dan tumbuhan yang telah mati, kemudian mengubahnya menjadi karbon dioksida jika tersedia oksigen, namun jika tidak tersedia oksigen akan diubah menjadi metana. Yang selanjutnya yaitu melalui pembakaran material organik yang dengan cara mengoksidasi kandungan karbon yang ada di dalam material tersebut melalui pembakaran. Biasanya pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, produk dari industri perminyakan atau petroleum, dan gas alam akan melepaskan karbon yang sudah tersimpan selama jutaan tahun di dalam geosfer. Hal inilah yang merupakan penyebab utama naiknya jumlah karbon dioksida di atmosfer. Baik, siklus selanjutnya yaitu siklus nitrogen. Ternyata gas nitrogen banyak terdapat di atmosfer bumi, yaitu sekitar 80% di udara. Nitrogen bebas ini ternyata dapat bereaksi atau ditambah dengan atau difiksasi terutama oleh tumbuhan yang berbintil akar, misalnya polong-polongan, dan beberapa jenis ganggang. Nitrogen bebas juga dapat bereaksi dengan hidrogen atau oksigen dengan bantuan kilat atau petir. Tumbuhan biasanya memperoleh nitrogen dari dalam tanah berupa amoniak, ion nitrit, dan ion nitrat. Nah, seperti pada gambar kita bisa lihat bahwa nitrogen bebas di atmosfer itu akan diikat oleh bakteri pengikat nitrogen biasanya dalam bentuk amoniak. Amoniak ini diperoleh dari hasil penguraian jaringan yang mati oleh bakteri juga. Amoniak ini akan dinitrifikasi oleh bakteri nitrit yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus sehingga menghasilkan nitrat yang akan diserap oleh akar tumbuhan. Selanjutnya oleh bakteri tersebut nitrat akan diubah menjadi amoniak kembali dan amoniak akan diubah menjadi nitrogen yang kemudian dilepaskan ke udara atau ke atmosfer. Kemudian selanjutnya terjadi siklus tersebut secara terus-menerus. Oke, yang selanjutnya yaitu siklus fosfor. Di dalam fosfor terdapat di alam fosfor itu terdapat dalam dua bentuk yaitu fosfor organik pada tumbuhan dan hewan dan fosfat anorganik yaitu pada air dan tanah. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati akan diuraikan oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik. Selanjutnya fosfat anorganik yang terlalu di air tanah dan air laut itu akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu fosfat banyak terdapat di batu karang dan fosil. Fosfat dari batu atau fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik terlarut di dalam air tanah dan laut. Kemudian fosfat tersebut akan diserap oleh akar tumbuhan lagi. Kemudian siklus itu akan berulang terus-menerus. Berikut adalah gambaran dari siklus fosfor yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Niken Sugesti. Baiklah, yang selanjutnya yaitu siklus oksigen. Di atmosfer terdapat kandungan CO2 sebanyak 0,03%. Sumber-sumber CO2 di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen
yang nantinya akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk berespirasi. Hewan dan tumbuhan yang mati dalam waktu yang lama akan membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara akan dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar yang juga menambah kadar CO2 di udara. Di ekosistem air, pertukaran CO2 dengan atmosfer berjalan secara tidak langsung. Karbon dioksida berikatan dengan air membentuk asam karbonat yang terurai menjadi ion bikarbonat. Bikarbonat adalah sumber karbon bagi alga yang memproduksi makanan untuk diri mereka sendiri dari organisme heterotrof lain. Sebaliknya, saat organisme air berespirasi, CO2 yang mereka keluarkan menjadi bikarbonat. Jumlah bikarbonat dalam air adalah seimbang dengan jumlah CO2 di air. Yang selanjutnya yaitu siklus air. Uap air berasal dari air di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Sebagian besar uap air di atmosfer berasal dari laut karena laut mencapai 3/4 luas permukaan bumi. Uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Air hujan di daratan masuk ke dalam tanah, membentuk air permukaan tanah dan air tanah. Tumbuhan darat menyerap air yang ada di dalam tanah. Dalam tubuh tumbuhan mengalir melalui suatu pembuluh, kemudian melalui transpirasi uap air dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer. Transpirasi oleh tumbuhan mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat. Hewan memperoleh air langsung dari air permukaan serta dari tumbuhan dan hewan yang dimakan. Sedangkan manusia menggunakan sekitar 1/4 air tanah. Sebagian air keluar dari tubuh hewan dan manusia sebagai urin dan keringat. Air tanah dan air permukaan sebagian mengalir ke sungai, kemudian ke danau dan ke laut. Siklus ini disebut siklus panjang, sedangkan siklus yang dimulai dengan proses transpirasi dan evapotranspirasi dari air yang terdapat di permukaan bumi lalu diikuti oleh presipitasi atau turunnya air ke permukaan bumi disebut dengan siklus pendek. Nah, yang selanjutnya yaitu siklus belerang atau sulfur. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali mematikan makhluk hidup di perairan dan pada umumnya dihasilkan dari perairan bahan organik yang mati. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk SO4 atau sulfat. Perpindahan sulfat terjadi melalui proses rantai makanan. Lalu semua makhluk hidup mati dan akan diuraikan komponen organiknya oleh bakteri. Beberapa jenis bakteri terlibat dalam daur sulfur, antara lain Desulfomaculum dan Desulfibrio yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian H2S digunakan bakteri fotoautotrof anaerob seperti Chromatium dan melepaskan sulfur dan oksigen. Sulfur dioksidasi menjadi sulfat oleh bakteri chemolitotrop seperti Thiobacillus.